Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, kami dari kelompok 4, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, akan mempresentasikan materi mengenai Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku pada Perusahaan Kacang Atom Gajah Semarang. Baiklah, saya akan mempresentasikan pada bagian dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian pada perusahaan Kacang Atom Gajah Semarang. Yang pertama, ada surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh bagian processing untuk meminta bagian purchasing agar pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tertulis dalam dokumen tersebut guna memenuhi pesanan. Dokumen tersebut dibuat 2 lembar. Lembar yang pertama dikirimkan ke bagian purchasing dan lembar yang kedua diarsipkan dalam bagian processing menurut tanggal. Yang kedua, ada surat order pembelian. Dokumen ini dibuat oleh bagian purchasing yang ditujukan kepada pemasok yang telah mengadakan perjanjian dengan perusahaan untuk memenuhi pesanan barang yang ada. Isi dokumen tersebut adalah permintaan agar pemasok mengirim barang yang akan dibeli seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Dokumen ini dibuat sebanyak 2 lembar. Lembar yang pertama untuk pemasok sebagai order pembelian dan lembar kedua digunakan untuk memeriksa apakah barang yang telah diterima sudah sesuai atau belum dengan pesanan perusahaan. Yang ketiga ada laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang ini merupakan dokumen yang dibuat oleh bagian gudang sebagai pemegang fungsi penerimaan sebagai bukti bahwa barang yang dipesan telah diterima dan telah sesuai dengan pesanan. Dokumen ini dibuat sebanyak 2 lembar. Lembar yang pertama didistribusikan ke bagian keuangan dan lembar kedua untuk membuat kartu stok gudang, kemudian baru diarsipkan secara permanen oleh bagian gudang. Yang keempat ada faktur dan surat pengantar dari pemasok. Dokumen ini dibuat oleh pemasok dan diantar bersama dengan barang yang telah dipesan oleh perusahaan. Dalam sistem pembelian kredit pada perusahaan Kacang Atom Gajah Semarang, faktur yang diperoleh dari pemasok adalah faktur lembar kedua, sedangkan lembar pertama digunakan oleh pemasok sebagai surat tagihan kepada perusahaan untuk membayar hutang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Untuk kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Indah Monika Pendong, Injili Hode, Jennifer Asu, Jesslyn Paliringan, Juvina Robot, Kiran Adam, Linda Sumilat, kelas 3AA, jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Manado, dengan prodi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan dengan dosen pengajar Jacqueline Wenas, SE, MSA, AK. Kami akan mempresentasikan mengenai sistem akuntansi pembelian bahan baku pada perusahaan Kacang Atom Gajah Semarang. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Indah Pendong. Nama Injili Brigita Hode dengan NIM 243.044. Saya akan menjelaskan B. Bagian-bagian atau fungsi-fungsi yang terkait dalam akuntansi pembelian bahan baku pada perusahaan Kacang Atom Gajah Semarang adalah sebagai berikut. Pertama, bagian processing. Bagian ini berfungsi untuk mengajukan permintaan pembelian kepada bagian purchasing sebagai pemegang fungsi pembelian. Permintaan pembelian dilakukan jika persediaan bahan baku di gudang tidak mencukupi untuk proses produksi. Yang kedua, bagian purchasing. Bagian ini berfungsi yaitu untuk melakukan pembelian bahan baku dari pemasok yang sudah menjadi bagian langganan perusahaan. Pembelian dilakukan setelah menerima permintaan pembelian dari bagian processing. Yang ketiga, bagian gudang. Bagian ini berfungsi dan berhubungan dengan barang-barang yang diterima oleh perusahaan. Bagian ini memiliki 2 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penerimaan bahan baku, yaitu untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, serta kualitas barang yang telah diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Yang kedua, fungsi gudang bahan baku yaitu untuk menyimpan bahan baku yang telah diterima, melakukan pencatatan persediaan bahan baku, serta menyimpan bahan-bahan produksi secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat jumlah.
Yang keempat, bagian keuangan. Bagian ini merupakan pemegang fungsi pencatatan. Bagian ini bertanggung jawab untuk mencatat terjadinya transaksi pembelian ke dalam jurnal pembelian dan mencatat terjadinya utang atas transaksi pembelian tersebut dalam kartu pembantu utang. Yaitu pertama, fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam perdagangan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga, fungsi penerimaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis mutu. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang, menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam perdagangan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga, fungsi penerimaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis mutu dan kualitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Yang keempat, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatatan utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register buku kas keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen, sumber atau bukti kas keluar, yang berfungsi sebagai catatan utang atau menyelenggarakan kartu utang sebagai pembantu utang. Terima kasih atas kesempatan. Pada kesempatan saat ini, saya akan melanjutkan presentasi dari Injil Yahode. Perkenalkan, nama saya Jennifer Raso. Pencatatan yang dilakukan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam pembelian bahan baku pada perusahaan kacang atom Gajah Semarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini dibuat untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan atas dasar faktur dari pemasok. Yang kedua, kartu persediaan. Kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan bahan baku yang dibeli berdasarkan laporan penerimaan barang. Yang ketiga, kartu utang. Kartu utang digunakan untuk mencatat semua utang perusahaan kepada pemasok yang timbul akibat adanya pembelian kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat, kartu stok gudang. Kartu stok gudang dibuat oleh bagian gudang yang digunakan untuk mencatat jumlah bahan baku yang diterima dan yang dikeluarkan dari gudang untuk proses produksi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Palilingan dengan NIM 20043050 dari anggota kelompok 4. Saya akan melanjutkan presentasikan materi sistem akuntansi pembelian kredit. Pada bagian D, bagian alir atau flowchart, prosedur pembelian kredit pada perusahaan kacang atom Gajah Semarang. Bagian yang pertama, bagian gudang. 1. Melakukan pengecekan terhadap persediaan barang, kemudian membuat surat permintaan pembelian atau SPP 2 rangkap. Lembar pertama dikirim ke bagian pembelian, lembar kedua disimpan sebagai arsip. Kemudian menerima surat order pembelian atau SOP dari bagian pembelian. Dan berdasarkan SOP dan faktur yang diterima dari bagian pembelian, kemudian membuat laporan penerimaan barang atau LPB 3 rangkap. Lembar pertama dikirim ke bagian pembelian, lembar kedua ke bagian keuangan, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Bagian yang kedua, bagian pembelian. Pertama, menerima SPP dari bagian gudang. Kedua, berdasarkan SPP,
membuat surat permintaan penawaran harga atau SPPH yang dikirim ke supplier, menerima surat penawaran harga atau SPH dari supplier, dan berdasarkan SPH membuat surat daftar pembelian atau SDP yang dikirim ke pimpinan, menerima SDP yang telah di-ACC oleh pimpinan. Berdasarkan SDP yang telah di-ACC, membuat surat order pembelian atau SOP 4 rangkap. Lembar pertama dikirim ke supplier, lembar kedua dikirim ke bagian keuangan, lembar ketiga dikirim ke bagian gudang, dan lembar keempat disimpan sebagai arsip. Kemudian menerima faktur beserta barang dari supplier dan mengirimkannya ke bagian gudang, dan menerima LPB dari bagian gudang. Bagian ketiga, pimpinan. Pertama, menerima SDP dari bagian pembelian, kemudian meng-ACC SDP, kemudian mengirimkannya ke bagian pembelian, dan menerima laporan pembelian kredit atau LPK dari bagian keuangan. Bagian keempat, supplier. Pertama, menerima SPPH dari bagian pembelian. Kedua, berdasarkan SPPH, membuat SPH yang dikirimkan ke bagian pembelian. Ketiga, gudang. Bagian ketiga, pimpinan. Pertama, menerima SDP dari bagian pembelian, kemudian meng-ACC SDP, kemudian mengirimkannya ke bagian pembelian, dan menerima laporan pembelian kredit atau LPK dari bagian keuangan. Bagian keempat, supplier. Pertama, menerima SPPH dari bagian pembelian. Kedua, berdasarkan SPPH, membuat SPH yang dikirimkan ke bagian pembelian. Ketiga, menerima SOP dari bagian pembelian. Keempat, berdasarkan SOP membuat faktur 2 rangkap. Lembar 1 dikirim beserta barang ke bagian pembelian, dan lembar kedua sebagai arsip. Bagian kelima, bagian keuangan. Pertama, menerima SOP dari bagian pembelian. Kedua, menerima LPB beserta faktur dari bagian gudang. Ketiga, berdasarkan SOP dan LPB serta faktur, membuat laporan pembelian kredit atau LPK 2 rangkap. Lembar pertama dikirimkan ke pimpinan, dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Demikian penyampaian materi dari saya. Sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Kiran Adam, saya akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya adalah pengendalian internal dalam sistem akuntansi pembelian. Pengendalian internal yang diterapkan terhadap pembelian bahan baku pada perusahaan kacang atom Gajah Semarang adalah sebagai berikut. 1. Organisasi. A. Bagian purchasing yang berfungsi melakukan pembelian terpisah dari bagian keuangan sehingga menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi serta untuk menjaga kekayaan perusahaan. B. Kegiatan pembelian dilakukan oleh 4 bagian, yaitu bagian purchasing sebagai pemegang fungsi pemakai barang, bagian purchasing sebagai pemegang fungsi pembelian, bagian gudang sebagai pemegang fungsi penerimaan dan fungsi gudang, serta bagian keuangan sebagai pemegang fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi pembelian yang dilakukan secara lengkap oleh hanya satu fungsi tersebut. 2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. A. Surat permintaan pembelian diotorisasi oleh Kepala Bagian Purchasing sebagai pemegang fungsi pemakai barang. 2. Surat order pembelian diotorisasi oleh Kepala Bagian Purchasing sebagai pemegang fungsi pembelian. C. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh bagian gudang sebagai pemegang fungsi penerimaan. D. Pencatatan adanya utang didasarkan pada faktur dari pemasok. E. Pencatatan ke dalam kartu persediaan, jurnal pembelian, dan kartu pembantu utang diotorisasi oleh Kepala Bagian Keuangan. 3. Praktik yang sehat. A. Setiap dokumen dibuat rangkap dan didistribusikan pada bagian yang bersangkutan. B. Surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan
oleh masing-masing bagian yang terkait. C. Adanya pengecekan pada setiap penerimaan barang yang dibeli sesuai dengan barang yang telah dipesan dari pemasok yang menjadi langganan perusahaan. D. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Kiran Adam. Nama saya Juvina Anjeli Mentari Robot, NIM 20043052. Saya akan menjelaskan bagian F tentang kelemahan sistem akuntansi pembelian perusahaan pada perusahaan kacang atom Gajah Semarang. Kelemahan sistem akuntansi pembelian perusahaan. Pada perusahaan kacang atom Gajah Semarang masih terdapat kelemahan, yaitu pertama, kurangnya pemisahan tanggung jawab fungsional dan berbagai keuangan sebagai pemegang fungsi kas dan fungsi pencatatan transaksi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kecurangan seperti kecurangan dalam pencatatan kuantitas dengan harga bahan baku yang dibeli. Kedua, kurangnya rangkap dan pendistribusian dokumen SOP. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kecurangan karena hanya bagian purchasing dan bagian gudang saja yang memperoleh dokumen ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, pada saat ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Juvina Mentari Robot. Perkenalkan, nama saya Jennifer Raso. Mengenai rekomendasi perbaikan sistem akuntansi pembelian terhadap perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sistem akuntansi pembelian bahan baku pada perusahaan kacang atom Gajah Semarang telah sesuai prosedur dan berjalan dengan baik. Ditinjau dari landasan teori, walaupun telah sesuai prosedur, tetapi masih harus dikaji ulang karena masih terdapat beberapa kelemahan yang fatal. Kelemahan-kelemahan ini, jika tidak diperhatikan, akan menyebabkan tujuan dari perusahaan tidak dapat dicapai, dan perusahaan harus lebih memperhatikan hal ini. Yang pertama, pemisahan tanggung jawab fungsional harus lebih diperhatikan agar dapat menghindari berbagai kecurangan yang mungkin biasa terjadi. Yang kedua, perusahaan kacang atom Gajah Semarang seharusnya surat order pembelian dari bagian purchasing didistribusikan kepada bagian processing sebagai pemberitahuan bahwa barang yang diperlukan untuk proses produksi sudah dipesan, dan kepada bagian keuangan untuk memastikan bahwa barang sesuai dengan informasi dalam surat order pembelian, laporan penerimaan barang dan kopi faktur. Baiklah, presentasi kami dari kelompok 4 mengenai sistem akuntansi pembelian bahan baku pada perusahaan kacang atom Gajah Semarang telah selesai. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.